Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah perilaku organisasi. Kami akan membawakan sedikit materi mengenai teori motivasi. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yang hebat. Pertama ada Gerald Raffi Bustami, ada Putri Nadila Cahyani, saya sendiri Rafa Noval Aziz, kemudian Noval Faras Rizkuloh, Isabella Putri Suminar, dan Zahra Hairunisa. Baik, mungkin bisa di next slide. Untuk mengawali presentasi ini, dalam sebuah organisasi, keinginan dan motivasi karyawan merupakan salah satu kunci terbesar dari kesuksesan dan pencapaian organisasi. Untuk mencapai hal itu, banyak teori manajemen organisasi yang dapat meningkatkan aspek partisipasi karyawan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teori X dan teori Y dari Douglas McGregor. Dan untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh sahabat saya, Gerald. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, di sini ada teori X yang menyatakan bahwa dasarnya karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan secara alami tidak termotivasi dan tidak suka bekerja. Dengan asumsi dan anggapan demikian, maka manajemen akan cenderung menggunakan gaya otoriter dalam mengoperasikan perusahaannya. Lanjut, menurut teori X, manajemen harus secara tegas melakukan intervensi untuk menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan. Gaya manajemen ini menyimpulkan bahwa pekerja pada dasarnya 1. Tidak suka bekerja, 2. Perlu diawasi, dipaksa, diperingatkan untuk mengerjakan pekerjaannya, 3. Membutuhkan pengarahan dalam melaksanakan tugasnya, 4. Tidak menginginkan adanya tanggung jawab, terakhir, tugas yang diberikan harus diawasi setiap langkah pekerjaannya. Selanjutnya untuk teori Y ini menyatakan bahwa pada dasarnya karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan itu menyenangi pekerjaannya. Mereka juga termotivasi, kreatif, bangga terhadap hasil kerja yang baik, bekerja penuh dengan tanggung jawab, dan mereka juga senang menerima tantangan. Selanjutnya, dengan asumsi dan anggapan demikian, maka manajemen akan cenderung menggunakan gaya manajemen partisipatif. Teori Y ini beranggapan bahwa karyawannya bertanggung jawab penuh atas semua pekerjaannya dan memiliki motivasi yang kuat untuk mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. Karyawan hanya memerlukan sedikit bimbingan atau bahkan tidak memerlukan bimbingan dalam menyelesaikan tugasnya. Lalu karyawan beranggapan bahwa pekerjaan adalah bagian dari hidupnya. Dan karyawan dapat menyelesaikan tugas dan masalah dengan kreatif serta imajinatif. Selanjutnya ada perbandingan antara teori X dan teori Y. Motivasi. Teori X menganggap karyawannya tidak suka terhadap pekerjaan. Mereka bahkan berusaha untuk menghindari pekerjaan dan tidak ingin adanya tanggung jawab. Sebaliknya, teori Y beranggapan semua karyawannya bekerja dengan motivasi dari dirinya sendiri dan bersedia untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya. Selanjutnya ada gaya manajemen dan pengendalian. Gaya manajemen pada organisasi yang bertipe X adalah gaya manajemen otoriter dan menggunakan sistem pengendalian terpusat. Sedangkan organisasi yang bertipe Y mengadopsi gaya manajemen yang partisipatif, karyawan atau anggota tim terlibat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengorganisasian kerja. Manajemen yang menganggap karyawannya adalah bertipe X akan menggunakan prinsip spesialisasi kerja untuk karyawannya dengan siklus kerja yang sama dan terus-menerus, atau mengerjakan pekerjaan yang sama secara rutin. Sedangkan teori Y, karyawan diberikan kebebasan yang lebih luas dalam mengembangkan keahliannya dan diberikan kesempatan untuk memberikan saran dan perbaikan. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya tadi yang sudah menyampaikan sedikit materi mengenai teori X dan teori Y.
Maka sebelum menutup pertemuan ini, saya akan sedikit menyimpulkan bahwa tujuan organisasi akan diinternalisasi oleh para pekerja. Dan pencapaian tujuan-tujuan organisasi tersebut akan memberikan kepuasan terhadap kebutuhan pekerja akan harga diri dan aktualisasi diri. Integrasi berarti bekerja bersama untuk keberhasilan perusahaan, sehingga kita semua dapat berbagi dalam hasil yang dihasilkan. Teori Y hadir sebagai tantangan potensial terhadap ortodoksi yang berlaku dari teori X, yaitu sebagai undangan untuk inovasi. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.